Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pembelajar semuanya, mahasiswa IAIN Syekh Nurjati Cirebon, selamat bersiap mengikuti kuliah kerja nyata. Melalui perkuliahan, Anda telah dibekali dengan ilmu pengetahuan, sikap-sikap, dan juga keterampilan-keterampilan penting yang diperlukan untuk hidup, bukan hanya untuk diri Anda sendiri sebagai individu, tetapi juga untuk kehidupan Anda sebagai makhluk sosial. Dan sekarang tiba saatnya Anda belajar bersama masyarakat. Terapkan, transformasikan, dan kembangkan ilmu-ilmu yang Anda dapatkan di bangku kuliah melalui kerja-kerja nyata kemasyarakatan. Selamat membangun kepekaan dan kepedulian. Selamat mengikuti kuliah kerja nyata. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang berkontribusi dalam kehidupan bersama. Turut memikirkan, turut membantu, turut mencari jalan keluar, dan turut membangun menuju kehidupan bersama yang lebih baik dan lebih sejahtera. Jadilah orang yang peka dan peduli. Belajarlah bersama masyarakat. Simaklah cerita mereka. Bantulah mereka mengenali permasalahan dan potensinya. Ikutlah dalam upaya penyelesaian masalahnya. Anda tergabung dalam satu kelompok bersama seorang dosen pembimbing lapangan. Bertemulah, lakukan koordinasi kelompok. DPL akan memandu Anda untuk menentukan lokus pengabdian yang tepat. Sangat diharapkan satu kelompok Anda mengarah pada satu lokus pengabdian yang sama. Tetapi jika seandainya Anda tidak memungkinkan untuk bergabung dalam lokus pengabdian bersama dalam kelompok Anda tersebut, misalnya karena tempat tinggal Anda terpencil, maka Anda diperkenankan untuk memilih lokus pengabdian yang berbeda, yang terjangkau, dengan tetap dibimbing oleh seorang DPL. Refleksi sosial ini adalah tahap pertama yang harus Anda lakukan. Renungkan, cermati, dan analisalah kondisi sosial masyarakat di lokus pengabdian Anda. Bidang-bidang yang bisa menjadi fokus perhatian diantaranya adalah keagamaan, pendidikan, ekonomi, kesehatan, dan lingkungan. Satu kelompok KKN beranggotakan beberapa orang dari beragam program studi, sehingga sangat mungkin berbagai bidang tersebut tersentuh. Jadi misalnya ada yang fokus perhatiannya pada bidang keagamaan, ada yang fokus perhatiannya pada bidang ekonomi, bidang kesehatan, lingkungan, dan sebagainya. Apa yang harus diperhatikan dalam bidang-bidang tersebut? Singkatnya, kita perlu memperhatikan ada potensi apa yang bisa dikembangkan, ada permasalahan apa yang memerlukan solusi, ada kebutuhan apa yang perlu dipenuhi. Nah, bagaimana kita bisa mengetahui hal itu? Bagaimana kita bisa mengetahui apa yang menjadi potensi, apa yang menjadi permasalahan dan kebutuhan masyarakat di lokus tersebut? Anda perlu melakukan pengamatan. Jadi melintas, berjalan, mengelilingi desa, mengamati aktivitas masyarakat, lingkungannya, dan sebagainya secara tidak formal. Anda juga perlu berbincang bersama masyarakat. Anda juga mungkin perlu melihat data-data yang ada. Di tahap ini, kepekaan, kepedulian, dan keterampilan Anda diuji. Anda harus bisa berkomunikasi dengan baik. Tahap refleksi sosial ini memerlukan waktu yang cukup ya, jadi 1-5 hari. Nah, apakah bertemu dan berbincang bersama masyarakat itu mudah? Tidak selalu mudah, tetapi ada pintu yang selalu terbuka lebar untuk kita bisa masuk dan bertemu dengan masyarakat, yaitu masjid.
Kita bisa masuk melalui pintu ini, bertemu dengan masyarakat, berbincang, mendengarkan, ikut belajar, ikut menemukan potensi yang bisa dikembangkan, juga ikut mengenali permasalahan yang perlu dipecahkan. Kita jadikan masjid sebagai pintu masuk dan pusat kegiatan. Jika Anda berhasil mengenali apa potensi, permasalahan, dan kebutuhan masyarakat di lokasi tersebut, maka Anda bisa merancang program dan kegiatan untuk menjawabnya. Tulislah rencana kegiatan Anda menggunakan format yang sudah disediakan. Sebagai ilustrasi, perhatikan contoh berikut. Misalnya ini adalah hasil dari refleksi sosial yang dilakukan di Desa Amerta sebagai lokus pengabdian. Yang pertama misalnya adalah ini di bidang ekonomi ya. Ada potensi bahwa banyak UMKM, produk makanan dan minuman khas lokal misalnya di desa itu. Dan masalahnya adalah sebagian besar produk belum dikemas menarik. Jadi ini adalah contoh bidang yang menjadi fokus perhatiannya adalah bidang ekonomi misalnya. Ada potensi banyak UMKM produk makanan dan minuman khas lokal di desa itu misalnya. Ini adalah sebuah potensi. Dan masalahnya adalah sebagian besar ternyata produk belum dikemas menarik. Jangkauan pemasarannya masih terlalu sempit dan belum bersertifikat halal misalnya. Nah, kebutuhannya adalah pendampingan untuk meningkatkan nilai produk, pemasarannya, dan juga sertifikasi halal. Nah, melihat potensi masalah dan kebutuhan itu, maka kita kemudian harus merencanakan programnya. Program apa yang tepat untuk menjawab itu? Ya, misalnya lalu kita merumuskan programnya adalah memajukan UMKM di Desa Amerta. Ya. Jadi sasaran programnya adalah pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di Desa Amerta itu ya. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Desa Amerta. Nah, kemudian kita harus bisa mengurai kegiatan-kegiatan apa yang tepat untuk program itu. Misalnya kegiatan-kegiatannya adalah kunjungan studi ke lokasi UMKM, ya. Analisis potensi pengembangan, pendampingan tentang pengemasan produk, pendampingan tentang pemasaran produknya, dan pendampingan tentang sertifikasi halal. Nah, nanti pendekatan-pendekatannya silakan dipilih yang sesuai. Misalnya untuk kegiatan yang pertama, kita akan menggunakan pendekatan observasi, wawancara. Lalu untuk kegiatan yang kedua, mungkin dengan partisipatif, dengan diskusi. Ya. Lalu pendampingannya kita bisa lakukan melalui pelatihan, fasilitasi, dan seterusnya. Lalu kita juga perlu merencanakan pelaksanaannya, waktunya. Misalnya untuk kunjungan studi ke lokasi UMKM, kita jadwalkan hari ke-6 sampai hari ke-10 misalnya. Jadi dengan pertimbangan ada banyak sekali misalnya UMKM di situ dan memerlukan waktu yang cukup, misalnya kita agendakan hari ke-6 sampai hari ke-10 ya. Lalu kegiatan yang berikutnya kita agendakan di hari berikutnya dan seterusnya ya. Jadi ini kita membuat rencana selama masa KKN. Dan demikian seterusnya. Bisa dilanjutkan ke nomor berikutnya, mungkin pada bidang lainnya. Keagamaan, pendidikan, kesehatan, dan lingkungan yang menjadi fokus perhatian oleh kawan Anda mungkin dalam satu kelompok yang sama. Konsultasikan rencana kegiatan Anda tersebut kepada DPL Anda. Nah, berikutnya kalau rencana kegiatan sudah berhasil kita susun ya, dan itu harus sudah selesai di 5 hari yang pertama itu, maka langkah berikutnya adalah pelaksanaan kegiatannya. Pelaksanaan kegiatan mengacu pada program dan rencana kegiatan yang telah kita susun sebelumnya. Jadi kegiatan kita harus dilaksanakan setiap hari sesuai dengan rencana kegiatan. Jadikanlah masjid sebagai pusat kegiatan. Jangan lupa untuk selalu mendokumentasikan kegiatan Anda
dalam bentuk foto dan juga catatan-catatan. Dokumentasi itu nanti akan menjadi bahan Anda untuk menyusun laporan kegiatan. Dan pada tahap yang terakhir yaitu laporan kegiatan. Anda harus membuat laporan kegiatan dalam bentuk laporan harian, laporan pekanan, yaitu yang merekap laporan harian itu dalam 1 minggu, juga dalam bentuk laporan akhir berupa naskah akademik, dan juga laporan publikasi di media sosial tentang kegiatan-kegiatan pengabdian Anda. Selengkapnya nanti Anda perlu membaca buku pedomannya, dan pelaporan itu nanti dilakukan secara online melalui kkn.syekhnuljati.ac.id. Selamat membangun kepekaan dan kepedulian, selamat mengikuti kuliah kerja nyata, selamat tumbuh dan berkembang bersama masyarakat.